Hamparan perkebunan teh, laksana permadani hijau yang terbentang luas. Begitu memanjakan mata. Di satu sisi, hawa sejuk khas pegunungan seolah melengkapi nilai plus atmosfer Cikole yang selalu menarik wisatawan untuk kembali mengunjungi wilayah ini. Seger banget. Hamparan kebun teh yang luas ibarat permadani hijau, ditambah dengan background flora khas pegunungan yang begitu menakjubkan. Nah, maka tak heran jika wilayah ini banyak mengundang para wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bersama saya Ayu Wulandari, kita telusuri Cikole dalam Pesona Indonesia. Begitu potensialnya wilayah ini sebagai tujuan wisata, membuat banyak bermunculan berbagai destinasi wisata, hotel, bahkan restoran. Wow, jadi di dalamnya itu ada sebuah ruangan gitu kan. Di kiri kanannya ada batang-batang pohon teh ini dan udara di dalamnya begitu sejuk. Harus dicoba masuk ke dalam kalau kesini ya. Kemunculan COVID-19 membuat sektor pariwisata sangat merasakan dampaknya. Banyak tempat wisata ditutup karena menimbulkan kerumunan yang bisa menyebarkan virus. Hamparan kebun teh yang hijau sangat cocok untuk dijadikan spot foto Instagramable. Di sini, pengunjung dapat bersuah foto dengan background yang unik dan pastinya sangat indah. Wah, emang keren banget. Padahal ini cuman kebun teh, tapi dibuat semenarik mungkin dengan beragam spot foto yang menarik seperti tempat yang saya duduki ini. Selain udaranya yang sejuk, juga pemandangannya yang indah. Aduh, jadinya bikin ngantuk. Dari beberapa destinasi wisata yang ada di Cikole, saya dituntut jeli untuk memilih yang aman. Pilihan saya pun jatuh pada Kopi Luwak Cikole. Dari sekian destinasi wisata yang ada di Cikole, salah satunya adalah Kopi Luwak Cikole. Sangat menarik. Di sini kita bisa meminum kopi luwak asli dan juga bisa mengetahui pengembangbiakan luwak hingga mengetahui proses pengolahan biji kopi menjadi kopi luwak. Dari referensi yang saya dapat, di tempat ini kita tidak hanya bisa minum kopi luwak yang legendaris itu. Di sini kita juga bisa melihat peternakan luwak dan bagaimana mereka menghasilkan kopi luwak. Di Kopi Luwak Cikole, saya disambut Nugi, salah seekor luwak yang ada di sini.
Nuki adalah luwak akar yang sudah jinak dan bersahabat dengan manusia. Di tempat ini, ilmu saya tentang kopi dan luwak bertambah. Ini kopi luwak Cikole ini halal ya? Insya Allah ini sudah halal. Kenapa? Ya karena halalnya di sini kopinya juga bagus, walaupun melalui musang itu halalnya karena tidak pecah, tidak hancur dan tidak busuk. Ternyata luwak di sini diperlakukan dengan baik dan tidak sekadar dieksploitasi untuk menghasilkan kopi. Gizi dan kesehatan serta kebersihan kandang pun dijaga dengan baik. Pantas saja kopi luwak harganya cukup mahal karena perlu proses panjang untuk memproduksinya. Oh iya, di tempat ini juga selain edukasi tentang kopi luwak, kita juga dapat dilulur dengan ampas kopi luwak. Ya pemirsa, tadi kita udah tahu mengenai pengembangbiakan luwak, kemudian juga proses pengolahan biji kopi hingga menjadi kopi luwak. Dan kini saatnya saya membuktikan seperti apa rasa kopi luwak Cikole ini, apakah membuat asam lambung saya naik atau tidak. Kita buktikan. Nah, ini kopinya. Wow. Kita pakainya caranya tradisional, tubruk. Tubruk tuh gimana? Jadi kopi tubruk, hanya tidak menggunakan filter atau penyaringan. Cara menikmati kopi yang benar itu kayak gimana? Nah, caranya kalau kita mau menikmati sensasi kopi, Ya. itu yang bagus kita caranya dengan tradisional. Tradisional itu seperti apa? Kita caranya pakai tubruk, tidak menggunakan filter atau saringan. Caranya seperti ini. Ini air panas kita tuangkan. Nah, sedikit digoyang. Oh gitu ya. Biar kopinya bercampur langsung dengan air panas. Nah, kayak gini. Kita pindah. Oke. Iya. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Menyeruput kopi luwak asli yang terkenal dan berharga cukup lumayan. Petualangan saya di Cikole belum berakhir. Keinginan saya untuk merasakan tinggal di alam terbuka, menikmati sejuknya angin pegunungan terwujud saat mengunjungi Jungle Mill. Meski harus melewati jalan kecil di tengah hutan, tempat ini terletak di Jalan Genteng Cikole. Terletak di bawah kaki Gunung Tangkuban Perahu. Tempat ini awalnya adalah tempat penangkaran kuda dan juga sapi seluas 25 hektar.
Pemirsa, banyak objek wisata alam yang menawarkan camping ground. Namun tak banyak yang menawarkan private camp. Dan untuk mengetahui seperti apa atmosfer suasana di sini, saya akan langsung membuktikan dengan menginap di arena ini. Sejak Desember 2020, 4 hektar dari luas total lahan dijadikan camping ground dan kawasan piknik. Kang Uki, ini private camp buat aku nih, di dalamnya ada apa aja? Oh ya, boleh kita lihat dulu aja ya. Oh iya iya. Ini dia Pak private campnya, keren banget ya. Kita disediain sarana untuk tendanya sendiri, tenda dom. Terus pemirsa di dalamnya tuh bisa dilihat nuansanya pink, ada 3 bed, tentunya untuk 3 orang, lengkap dengan selimut dan juga bantalnya. Jadi kita tinggal tidur aja deh di sini, nggak mesti bawa apa-apa dari rumah. Ya Kang Uki, gimana sih konsep dari private camp di sini kayak gimana? Dibatasi orang, tidak terlalu banyak juga, karena biar kena juga sistem privatnya itu. Terus bisa dilihat juga tenda-tenda di sini berjarak. Jadi kita juga mematuhi protokol yang harus diwajibkan, berjaga jarak, sama wajib masker. Fasilitas yang ditawarkan di sini apa aja? Kalau fasilitas di sini yang khususnya camping, yang ini seperti ini camping manja. Camping manja itu yang dikasih fasilitas kayak udah dapat kasur busa, selimut, bantal, sama sleeping bag. Sama ada lampu tenda juga mungkin. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di masa pandemi ini, saya bisa menikmati camping dan piknik di tengah hutan pinus merkusi yang sepi dan hingar-bingar kehidupan kota, plus ditemani kuda-kuda yang tengah berumput. Ini adalah momen langka yang harus saya syukuri. Ranger monitor. Kang, ini ranger-ranger lagi manggil siapa sih Kang? Oh iya, untuk ranger itu adalah sebutan karyawan di sini kayak di Jamumilk gitu. Oh, jadi para petugas yang berjaga di sini dipanggilnya ranger gitu ya? Betul. Karena kalau misalnya di sini itu kan untuk Jamumilk posisinya kita di hutan ya Kak ya. Biasanya kalau misalnya di luar negeri kan polisi hutan disebutnya itu ranger, maka dari itu karyawan di sini sebutnya ranger semua. Makasih Kang Abdul penjelasannya. Nah, dari penjelasannya tentu makin penasaran dan makin semangat buat bermalam di sini. Oke, siap. Konsep di tempat ini adalah camping dan piknik private. Artinya pengunjung dibatasi jumlahnya. Untuk camping dibatasi hanya 75 orang, sementara untuk piknik dibatasi 65 orang saja. Jarak tenda pun diatur agar tidak terlalu berdekatan. Sementara area piknik juga diatur jarak antara satu meja dan meja lainnya. Nah, bagi Anda yang tidak berencana untuk menginap di sini, Anda bisa saja berkunjung ke sini, menikmati pemandangan alam yang di sini, berkumpul bersama teman, kemudian juga keluarga, bisa barbekyuan. Jadi nggak usah khawatir bakal kelaparan, karena di sini juga kita bisa bakar-bakar makanan, jagung dan sebagainya. Ditemani tentunya udara sejuk pegunungan dan rimbunnya pohon pinus.
saat matahari kembali ke peraduannya. Suasana hening dan hanya ditemani suara-suara fauna malam membawa saya untuk segera beristirahat. Nah pemirsa, seperti inilah suasana di dalam tenda untuk private camp. Jadi di sini sudah tersedia tempat tidur, ada bantal, terus juga kasur, ada juga sleeping bed dan juga selimut. Karena di luar udaranya dingin banget, apalagi kalau hujan kayak gini tambah dingin. Jadi pakainya harus double-double. Ini seperti ini sleeping bednya, udah tinggal dimasukin aja. Terus kita tambah lagi dengan selimut. Jadinya hangat, nyaman dan juga pastinya aman. Selamat tidur semuanya. Suasana pagi di Jungle Milk serasa berbeda. Menghirup udara pagi yang bebas polusi di tengah kicauan burung, lengkap dengan landscape pinus merkusi dan hijaunya hutan tropis adalah sensasi tersendiri. Langka rasanya saya bisa merasakan suasana alam seperti ini. Hangatnya sinar mentari di pagi yang cerah ini mampu mengusir rasa dingin yang saya rasakan semalam. Kedamaian dan ketenangan suasana di sini rupanya juga dinikmati oleh pengunjung lain. Ada yang membawa keluarganya camping lengkap dengan peralatan masak dan makanan. Anak-anak pun terlihat menikmati atmosfer hutan. Tempat ini memang pas untuk liburan keluarga, juga kerabat dan sahabat. Beberapa kaum milenial khusus datang dari ibu kota untuk menikmati suasana di sini. Pagi Kak. Wah, boleh gabung nggak? Monggo. Makasih ya. Ini dari mana nih? Jakarta. Oh dari Jakarta. Agendanya hari ini apa aja Kak? Trekking aja kita. Wow, trekking. Kemana nih tujuannya? Trekking kayaknya muter-muter sekitar sini sih, cuman treknya katanya bagus-bagus. Iya. View-nya katanya. Oh, Jadi kita mau coba sih di sini. iya. Oke, kalau gitu kita siap-siap yuk buat trekking. Oke. Ternyata Andika dan para sahabat ingin mencari sesuatu yang berbeda dari tempat wisata. Salah satunya adalah trekking, menyusuri hutan, dan mengunjungi Bukit Lumut. Saya juga tidak mau kalah untuk bergabung dengan mereka. Oke, sekarang kita bakal keliling hutan pinus ini, tapi ditemenin sama siapa ini namanya ya? Ini namanya Barokah. Sama Barokah. Kalau Akang namanya siapa, Kang? Ini Pak Entis. Pak Entis, kalau naik kuda baiknya biar kudanya mau sama kita gitu ya, nggak ngamukan gimana? Ininya tepuk-tepuk dulu ya. Oh ini tepuk-tepuk dulu Sayang berapa dulu. kali dulu tepuknya? Ya terserah kita aja. Barokah, kita jalan-jalan sebentar ya. Ya.
Meski sedikit lelah sehabis trekking, saya tidak mau melewatkan kesempatan untuk berkuda. Walau awalnya takut, ternyata berkuda sangat mengasihkan. Menurut sang pawang, kuda adalah hewan yang sensitif dan bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Jadi, kalau kita takut, kuda juga akan merasa tidak nyaman. Asik banget pemirsa. Jadi kalau misalnya kesini wajib deh coba buat nunggangi kuda keliling hutan pinus yang ada di sini. Sebenarnya selain berkuda, di tempat ini juga ada fasilitas ATV yang akan membawa pengunjung berkeliling hutan. Setelah menikmati semua fasilitas dan aktivitas yang menyenangkan, rupanya perut saya mulai bernyanyi alias lapar. Tara, pesta barbeque adalah jawabannya. Nah, pemirsa, meskipun kita berada di tengah hutan, namun nggak usah khawatir bakal kelaparan. Karena di sini disediakan untuk barbekyuan mulai dari alat-alatnya, alat memasak, terus juga bahan-bahannya lengkap pokoknya. Wah, ini apa lagi nih? Ini udah taman dari pasta. Wow, dapat pasta juga. Ini menunya. Wangi banget. Terbayangkan bagaimana rasanya barbekyuan di tengah hutan pinus, ditemani kuda yang berumput. Menu yang disediakan begitu menggoda. Daging slice, sosis, plus saus lengkap dengan nasi dan spaghetti benar-benar memanjakan perut saya. Jangan tanya deh rasanya barbekyuan dengan teman-teman dan keluarga. Benar-benar sensasional dan bikin mood saya melambung jauh. Cikole memang cantik, sejuk, dan mengasihkan. Suatu hari, saya akan kembali lagi ke sini. Gimana pemirsa? Asik banget kan? Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita harus pandai-pandai cari destinasi wisata yang aman, nyaman, dan juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Semoga penelusuran saya kali ini di Cikole bisa menginspirasi dan bisa menjadikan alternatif bagi Anda yang ingin berwisata di masa pandemi.